Mas, itu kok Senja nangis terus sih, Mas? Iya. Haus banget pasti sayang. Sabar ya. Gantian sama lagi. Coba kamu perhatiin lagi deh Senjanya. Iya, iya. Udah. Haus pasti sayang, aku yakin kok. Hah? Kamu udah ditampung di rumah ini, tapi kamu nggak tahu terima kasih. Kamu jak aja terus kamu. Dengar ya. Gue emang nggak punya uang. Gue lagi butuh uang. Tapi gue nggak nyuri. Lagian, kemarin gue minjem sama Mas Noah. Itu buat benerin makam mama yang udah kebanjiran. Karena banjir bukan buat foya-foya, Kak. Banjir? Gue kemarin gak mau minjem uang ke lo. Karena gue tahu lo gak bakal minjemin gue. Karena lo emang gak peduli sama mama kita. Lo gak peduli sama ibu yang udah mati-matian ngelahirin lo. Lo itu bukan sekedar gak punya empati. Tapi lo gak punya hati. Ampun, gue bener-bener gak nyangka banget loh kalau si Aris itu pencuri. Oh my god, iya, ternyata dia tuh super parahnya banget. Yaudah yuk, cabut, encok gue lama di sini. Sama gue juga. Lu sih aneh-aneh. Kalau anak itu balik lagi ke rumah ini, jangan kalian berdua bukain pintunya. Kalian paham kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham. Gimana ini? Kasian Mas Arsi. Duh. Caca kejadiannya ya. Apa aku terlalu kejam ya sama anak itu? Apa benar dia butuh uang untuk makan mamanya? Udahlah, lagian apa juga aku peduli sama anak itu? Anak itu tetap salah. Dia udah masuk kamar aku dan dia juga udah ambil cincin aku. Gak usah nangis, Arsy. Ngapain lo nangis? Lo kan emang udah tahu kalau Kak Penny gak punya hati. Lo harusnya udah tahu cepat atau lambat Kak Penny bakal ngusir gue dari rumah itu. Tapi kenapa harus pakai fitnah itu sih? Ya, gue tahu gue salah. Gue salah masuk kamarnya Kak Penny tanpa izin. Tapi gue gak ngambil apapun di sana. Gue gak ngambil. Demi kenapa Kak Penny jahat banget buat nuduh gue kayak gitu. Gue harus pergi kemana sekarang? Gue gak punya rumah. Gue gak punya siapa-siapa lagi di sini.
Iya, Bunda. Jadi nanti aku mau bikin bunga buat Ade Wangi sama Senja. Oh ya? Emang abang bisa? Bisa, Bunda. Terus sekarang gue harus kemana? Gue gak punya uang, gak punya rumah, gak punya siapa-siapa lagi di sini. Mas. Sayang, kamu gak apa-apa? Iya, Mira nggak apa-apa kok, Mas. Abang nggak apa-apa sayang? Gak apa-apa, Bunda. Tadi ada yang nyebrang tiba-tiba, sayang. Ya, kamu mending cek deh, Mas. Takutnya kenapa-napa. Iya, aku cek sekarang. Emang nggak apa-apa beneran? Hah? Ya Allah, ada yang gak apa-apa? Arsy? Mas Mira? Ya Allah, Arsy, kamu gak apa-apa? Ada yang luka? Hah? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa kok. Kamu bisa berdiri? Iya. Saya bantu? Ayo. Iya. Pelan-pelan ya. Apa? Makasih, Apa yang luka? Nggak apa-apa kok, Mas. Arsy? Ya Allah, Sayang, ternyata Arsy. kamu. Ada yang luka nggak? Kayaknya ada, sayang. Coba kamu periksa Arsy. Mana? Coba lihat. Hah? Ah, ya Allah, Mas. Ada ya? Udah, ini kita ke rumah sakit aja. Ayo, Mas. Iya, ayo. Ayo. Gak usah, Mbak. Gak usah. Ini cuma lecet sedikit kok. Nanti juga diplester sembuh. Arsy, kamu kemana? Kok bawa koper? Aku diusir sama Kak Ferni. Diusir? Iya, Mbak. Kenapa? Udah. Kamu ikut kita aja ya. Gak apa-apa, Mbak. Gak ngerepotin. Nggak ngerepotin sama sekali. Cuma kita nanti mampir ke apotek dulu ya untuk obatin luka kamu. Makasih ya, Mbak. Iya, udah masuk dulu. Saya beresin barang-barang kamu. Arsy, Kak. Tangannya kenapa, Kak? Tadi tangan kakak lecet. Jadi sakit. Yaudah, ini aku tiupin, Kak. Arsy, ini sebenarnya kita itu mau pergi untuk beli perlengkapan sekolahnya Arkana. Tapi kita tetap mampir dulu ya ke apotek untuk obatin luka kamu. Oh, iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Oke, kita jalan sekarang ya. Kenapa Mbak Ferni usir Arsy ya? Padahal kan Arsy anak yang baik. Apa setidak akur itu mereka? Sampai Arsy harus diusir seperti itu. Lucu banget lagi. Gue gak sabar banget dia dibully sama satu sekolah. Tapi ini tuh berita besar banget tahu. Kalau sampai seisi sekolah tahu si Arsy itu pencuri, wah, dia bakalan dikeluarin sih dari sekolah. Dan elu bakalan ikut olimpiade matematika sama Ale. Jadi si Arsy nggak bisa dia ngedeketin si Ale lagi. Pinter kan gue?
Baru kali ini gue setuju banget sama lo, Feb. Karena orang-orang baik kayak kita itu akan selalu menang. Karena semesta aja tuh berpihak sama kita. Dan orang-orang jahat kayak si Arsi itu bakal tersingkirkan dengan sendirinya. Bener banget itu, gue setuju sama lo. Gue seneng banget lagi. Pasti tuh anak bakal dibully sama satu sekolah. Jadi Mbak Ferni nuduh kamu mencuri, Arsy? Maaf ya, sakit nggak? Iya mbak. Iya mbak. Tapi aku nggak ambil apapun dari kamarnya Kak Ferni. Iya sih. Walaupun awalnya aku emang mau ngambil perhiasan dari kamarnya Kak Ferni buat aku gadain demi dapetin uang 5 juta mbak. Kemarin tuh aku masuk ke kamarnya Kak Ferni dan kerekam di CCTV-nya rumah Mas Noah. Tapi beneran aku nggak ambil apapun dari kamar itu. Pas aku lihat kotak perhiasannya Kak Ferni, hati kecil aku tuh langsung nolak dan takut. Aku ingat nasihat almarhumah mama. Sesusah apapun kita nggak boleh pernah mencuri. Jadi aku langsung keluar dari kamar itu dan aku pun nggak tahu bentuk cincin apa yang hilang dari kamar itu mbak. Aku nggak tahu karena aku nggak ngambil apapun dari sana. Memang yang kamu butuh uang 5 juta itu untuk apa? Buat benerin makamnya mama yang udah kerendam banjir mbak. Kasihan Arsy. Lebih baik untuk sementara aku ajak dia untuk tinggal di rumah Mas Biru aja. Sementara kamu tinggal di rumah Mbak dulu ya. Beneran mbak? Ya, nanti Mbak akan bilang ke Mbak Ferni ya. Supaya dia nggak khawatir sama kamu. Jangan mbak. Jangan bilang Kak Ferni. Jangan bilang Kak Ferni kalau aku tinggal di rumahnya Mbak Mira. Kak Ferni nggak bakal biarin aku tinggal di sana. Pasti nggak dibolehin mbak. Ya, oke. Oke, Mbak janji nggak akan kasih tahu Mbak Fer. Bunda. Anak bunda sayang. Udah semuanya Mas? Udah lengkap? Udah dong sayang. Pokoknya semuanya aman. Oke. Gimana itu Arsy udah diobatin? Udah? Udah mas. Oke. Dah. Yaudah kita pulang sekarang. Ayo sayang yuk. Kasih mau ke rumah kita ya bunda. Iya abang. Yeay. Yuk Oke, masuk mobil yuk. Sama ayah. Ayo Arsy. Tapi kamu masih ingat kan sama Arsy? Iya mas, masih. Halo Mbak Lucy. Halo Arsy. Lucy, Arsy akan tinggal di rumah ini untuk sementara. Tapi nanti Arsy tidurnya di kamar kamu ya, bareng. Iya nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa ya? Makasih mas. Iya. Ya udah Arsy, kalau gitu kita ke kamar yuk. Bawa barang-barang kamu sekalian sama abang. Kita ganti baju dulu ya bang bro. Oke? Ayo. Oke. Yuk. Aku ke kamar dulu ya Ya, mas. sama Kak Arsy tuh. Sebentar Tante Usi bawa barang-barang dulu. Ah, ini semua ya? Iya. Sayang. Ya? Arsy kasihan. Atau tadi dia cerita sesuatu sama kamu? Kenapa dia sampai diusir seperti itu? Tadi sih dia sempat cerita, Mas. Ceritanya di kamar aja ya. Oke, yuk. Arsy dituduh mencuri. Iya, Mas. Tapi dari penjelasannya Arsy, Amira percaya kok sama dia, Mas. Kalau dia itu emang butuh uang 5 juta. Kasihan sih, sayang. Ya udah, kita bantuin dia aja.
Lagian kan ini soal makam ibunya. Takutnya kalau kita biarin itu makam lama-lama semakin rusak. Iya. Amira juga kepikiran gitu Mas untuk bantu dia. Ya, kita bantu dia. Besok kamu kasih dia uangnya. Oke. Oke. Terus Ferni gimana? Masa kita nggak kasih tahu dia? Iya, gimana pun juga kan Arsy itu adiknya dia. Iya sih Mas. Cuman tadi Amira udah keburu janji sama Arsy untuk nggak kasih tahu soal ini ke Mbak Ferni. Soalnya tadi kelihatan banget Arsy itu cemas. Ya udah. Kita pelan-pelan aja ngomong sama Arsy supaya Arsy juga mau ngizinin kita untuk ngomong sama Ferni. Terus kita yakinkan Arsy supaya dia percaya kalau Ferni itu nggak ngusir dia lagi. Iya Mas. Ya. Berarti sekarang kita bikin gimana caranya supaya dia betah di rumah kita, Arsy nyaman. Karena ya takutnya nanti kabur lagi. Iya kan? Iya benar. Oke. Sini masuk. Nah, ini kamarnya. Nanti kamu tidur di sini sama saya. Ya Mbak, makasih ya Mbak Lucy udah izinin aku tidur di sini bareng Mbak. Iya boleh lah. Lagian kan ini juga bukan rumah saya. Oh iya Mbak, itu Arkana nggak apa-apa dibiarin tidur sendiri? Gak apa-apa, Arkana itu udah bisa bobo sendiri. Cuman paling nanti kalau sebelum waktu tidur tuh Mas Blue sama Amira ke kamar dia bacain dongeng. Oh gitu. Iya. Yaudah, kamu bersih-bersih terus istirahat deh ya. Iya Mbak, makasih ya. Iya. Ini kopernya ya. Iya. Sayang. Kenapa sayang? Itu Langit sama Senja nangis Mas. Amira ke kamarnya ya. Tunggu. Aku ikut. Udah kamu tidur aja. Tuh kamu masih ngantuk banget loh. Nggak apa-apa sayang, nggak usah. Aku ikut ya. Ayo udah, ayo. Masya Allah, anak-anak bunda. Kompak banget nangisnya sayang. Aku Senja ya sayang. Iya Mas, tolong tenangin Senja ya. Sini sama bunda. Aduh, Bunda ya. anaknya. Sama bunda. Udah dah. Iya Mas. Nangis terus. Itu nangis terus Mas. Mas itu kok Senja nangis terus sih Mas? Iya. Haus banget pasti sayang. Sabar ya. Gantian sama lagi. Coba kamu perhatiin lagi deh Senjanya. Iya. Udah. Haus pasti sayang, aku yakin kok. Hah? Aduh. Oh sayang. Aduh, maafin ayah ya, maafin ayah. Udah. Oh Nunu. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh masih ngantuk Mas. Iya sayang, maafin aku.
Maafin ayah ya, maafin ayah ya. Oh ternyata kamu nangis itu bukan karena haus, tapi karena kamu mau ngasih tahu kalau ayah itu salah gendong. Ya. Udah aja Mas Biru. Aduh. Nangis? Sayang, Saya salah gendong. jangan kasih tahu papa lo. Habis ntar aku dimarahin. Iya. Iya ya salah. Ngantri ya, nyusunnya ngantri. Gue kemarin gak mau minjem uang ke lo. Karena gue tahu lo gak bakal minjemin gue. Karena lo emang gak peduli sama mama kita. Lo gak peduli sama ibu yang udah mati-matian ngelahirin lo. Lo itu bukan sekedar gak punya empati. Tapi lo gak punya hati. Kenapa aku ingat kejadian itu terus sih? Udahlah Arsy, lupain aja Kak Ferni. Gak usah inget-inget lagi. Dan gak usah balik lagi ke rumah dia.